Komisi Yudisial akan membentuk tim khusus investigasi, sementara pihak Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan kasasi atas vonis bebas yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiono Suwandi. Selamat sore Pak Pujiono. Selamat sore Pak Reza. Baik, Pak Pujiono, bagaimana tanggapan Anda? Saya ingin minta tanggapan Anda dulu ini terkait dengan Kejagung yang akan mengajukan kasasi soal vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Kalau menurut saya memang seharusnya yang harus dilakukan oleh Kejaksaan itu, dan basisnya juga sudah jelas ya, basis hukumnya. Ada pasal 24, 244 terus juga putusan MK itu sudah memberikan jaminan, termasuk juga pasal 259 KUHP itu sudah memberikan jaminan bahwa Kejaksaan Agung punya hak untuk kemudian melakukan kasasi atas putusan bebas. Apalagi kasus ini kan menjadi perhatian publik. Ya, jadi Komjak mendukung ya JPU untuk kasasi? Support. Baik, jadi landasan hukumnya apa saja Pak Pujiono? Dalam pasal 244 KUHP itu memang tidak disebut dalam kasasi ya, tapi dalam putusan MK tahun 2012 itu nomor 114 itu clear bahwa untuk putusan bebas dan lepas itu Kejaksaan Agung itu bisa melakukan kasasi. Ya memang kan dulu kan pernah diperdebatkan, tapi sejak ada putusan MK itu clear, dulu memperdebatkan apakah jurisprudensi itu bisa digunakan sebagai basis hukum. Dalam praktek beberapa negara, jurisprudensi itu bisa menjadi sebuah kebiasaan hukum yang itu bisa dipraktekkan, dan di kita putusan bebas itu beberapa kali juga sudah pernah di-challenge ke tingkat kasasi, dan itu sah-sah saja dan menjadi praktek hukum kan. Apalagi sekarang sudah ada putusan MK yang memberikan landasan hukum kuat bahwa Jaksa Agung bisa kemudian melakukan kasasi terhadap putusan bebas. Saya pikir clear bahwa Kejaksaan, saya juga belum melihat surat dakwaannya ya, tetapi kalau kita lihat dari tuntutannya 12 tahun plus ada denda, itu menurut saya juga sudah cukup baik dakwaan itu. Soal bukti-bukti yang disampaikan JPU di persidangan yang mendukung dakwaan, ada pasal 338, 351, dan juga pasal 359. Apakah bukti-bukti yang disampaikan oleh JPU tadi itu sudah optimal, Pak Pujiono? Ya, kalau itu kan nanti kita lihat di fakta persidangan. Tapi kan yang dipersoalkan adalah bahwa hakim itu tidak melihat bahwa CCTV yang ini ya, yang populer itu bahwa hakim kan tidak melihat CCTV sebagai, tidak mempertimbangkan alat CCTV sebagai alat bukti. Padahal kita sudah punya Undang-Undang ITE 19 tahun 2016 yang pasal 44 itu secara clear juga sudah mengatur bahwa CCTV, alat bukti elektronik itu sebagai alat bukti. Ya memang perdebatannya apakah kemudian CCTV itu punya keterkaitan yang linear dengan keterangan-keterangan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 184 KUHP. Tapi bahwa saya pikir clear bahwa di Undang-Undang ITE ini kan bagian dari lex spesialis dari undang-undang, bahwa kemudian ketika kita menggunakan CCTV sebagai alat bukti itu sah-sah saja, dan itu menjadi bagian sentral dari perkembangan hukum. Ketika kemudian kita tidak adaptable dengan perkembangan teknologi, ya selamanya nanti putusan-putusan begini ini menjadi polemik. Gitu. Apakah fakta-fakta tersebut yang dikesampingkan oleh hakim ini bisa menuju kepada pelanggaran etik atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kewenangan Komisi Kejaksaan itu kan berdasarkan Perpres tahun 2011 itu kan bahwa kita kan akan mengawasi, memantau dan menilai kinerja jaksa. Nah, kita lihat kalau dari sisi tuntutannya, jaksa ini sudah melakukan tuntutan yang cukup baik, 12 tahun plus ada dendanya. Itu sudah menurut saya clear baik. Tinggalkan kemudian dalam fakta persidangan kan seperti apa. Nah, kita bisa melakukan eksaminasi ketika kemudian putusan itu inkrah. Nah, sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah jaksa kita dorong untuk melakukan, kita dorong dan kita support untuk melakukan kasasi, karena ini putusan karena ini kasus ini kan menjadi perhatian publik dan putusannya mencederai keadilan. Oleh karena itu kita dorong, kita support kejaksaan untuk melakukan kasasi.
clear di situ. Ketika nanti kasasinya putusannya kok sama dengan judek fakti, lah itulah yang kemudian kita lakukan eksaminasi terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa, memori kasasi yang dibikin oleh jaksa. Tapi saya pikir ketika nanti jaksa sudah mendapatkan salinan kasasinya, putusan kasasinya, segera jangan sampai melebihi 14 hari. Itu harus kemudian disusun dengan sebaik-baiknya. Jadi juga kita sampaikan kepada jaksa yang menangani ini, kita sebagai pengawas eksternal, kita akan menggunakan kewenangan kita untuk melakukan monitoring, tapi kita tidak intervensi terhadap apa yang dilakukan oleh jaksa. Biarkan jaksa kita beri ruang dengan seluas-luasnya juga, sebebas-bebasnya juga, tentu dengan kinerja yang proper dan profesional, agar memori kasasi nanti yang disusun itu benar-benar maksimal. Oke. Karena kan Mas Pujiono, kredibilitas dari hakim ini juga menjadi pertanyaan publik begitu ya. Ketika memutus bebas Ronald Tanur, bahkan ada 3 hakim yang dipanggil ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Bagaimana Anda melihat terkait dengan pemanggilan 3 hakim ini ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Mas Pujiono? Ya, kalau secara kewenangan itu nanti kan menjadi bagian dari pengawasan internal di Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal di Komisi Yudisial. Apa yang kemudian menjadi kewenangan kalau itu kemudian diproses pemantauan penilaian Komisi Kejaksaan kan tidak punya kewenangan ke sana. Tetapi yang kita challenge adalah bukti-bukti yang kemudian dipatahkan oleh hakim ketika kemudian dalam fakta persidangan yang kemudian dalam putusan akhirnya dipatahkan oleh hakim. Salah satu yang paling clear adalah bahwa CCTV tidak diperhatikan oleh hakim sebagai alat bukti. Padahal kalau kita lihat memang di pasal 184 tidak sebut CCTV sebagai alat bukti. Tapi jangan salah, kan kita sudah punya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu mengakomodasi bahwa alat bukti elektronik itu sebagai alat bukti yang sah, yang diakui di pengadilan. Oke, ketika terdakwa juga dianggap masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis begitu ya. Ini bisa diterima tidak atau seperti apa, Mas Pujiono? Jadi kalau dalam teori hukum itu kan ada 3 sebenarnya, tapi populer itu adalah teori pertanggungjawaban itu ada 2, constitution qua non dan adequat verus acti. Nah, kalau constitution qua non itu kan semua sebab kita lihat sebagai kedudukannya sama. Semua fakta-fakta, kondisi fakta di lapangan itu kita lihat sebagai sebab yang sederajat. Tetapi ada teori yang adequat verus acti itu dari sebab-sebab yang kita collect tadi, kita kumpulkan tadi. Kita menyusun sebab paling kuat. Dalam konteks ini, sebab paling kuat yang namanya Dini ini meninggal apa? Tentu kalau minuman keras saja kan tidak memungkinkan kan, artinya kan ada batasnya. Tapi ada rekaman CCTV yang membuktikan kekerasan di sana, segala macam di sana, yang itu harusnya menjadi pertimbangan hakim bahwa penyebab utama kalau berdasarkan teori adequate verus acti itu, penyebab utamanya adalah karena ada kekerasan itu. Hanya kan memang problemnya bahwa hakim tidak melihat itu sebagai sebuah alat bukti. Nah, sehingga yang konstruksi ini yang harus kemudian dibangun jaksa, bahwa seharusnya hakim melihat ini. Satu itu. Yang kedua adalah upaya yang kita sebut sebagai memberikan nafas buatan segala macam itu. Ya, penyesalan itu kan selalu datang kan pasti. Tapi bahwa kemudian penyebab itu harus dipertanggungjawabkan dalam konteks pidana itu kan sebuah kepastian. Nah, harusnya hakim tidak melihat penyesalannya dulu. Bahwa penyesalan itu menjadi alasan memperingan, itu bisa dilakukan. Tapi jadi soal penyesalan ini justru menjadi kejanggalan dalam keputusan hakim ini ya, Mas Pujiono? Ya, kalau menurut saya begitu. Ya, bahwa misalnya bahwa dia melakukan aktivitas penyelamatan itu adalah bagian dari memperingan, pertimbangan hakim untuk memperingan, mengurangi tuntutan dari jaksa itu oke. Tapi bahwa penyebab, nah ya yang di syuting ini kan misalnya di rekaman ini, tapi bahwa penyebab dia melakukan itu kan memang kondisinya sudah sangat kritis, bahkan mungkin kita tidak tahu, bahkan dalam posisi itu bisa jadi sudah meninggal kan, posisi itu sudah meninggal. Nah, apakah faktor penyesalan yang diutamakan oleh hakim ini bisa mengarah kepada pelanggaran etik, Mas Pujiono? Itu nanti
pengawas internal dan pengawas eksternal hakim yang bisa memutuskan. Hanya kita challenge saja dasar pertimbangan hakim memutus demikian itu, dan kita dukung bahwa jaksa harus kemudian mengkonstruksikan alasan-alasan hukum termasuk konstruksi alat-alat bukti yang memadai, sehingga ketika kita konstruksikan secara baik, alasan-alasan dari subjek fakti itu bisa kita patahkan ketika pengajuan kasasi. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Mas Pujiono Suwandi, sudah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore.